Dalam trias politika dibagi ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Proses pembuatan kebijakan dan undang-undang ada pada tataran legislatif. Hari ini Ruang Santai akan membahas bagaimana proses pembuatan sebuah kebijakan atau hal-hal apa yang sebenarnya dilakukan oleh wakil-wakil kita di legislatif bersama teman santai kita. Ini dia saya sebutnya politisi muda, ya, politisi muda Nova Liandri Fatir. Oke, ini jadi teman santai kita, saya biasa gitu, Bro Fatir. Biasanya kalau mau mulai itu biar agak santai kita tos dulu lah. Yeah. Baik, ini di DPRD Kota Tanjung Pinang ya, Bro? Ya, DPRD Kota Tanjung Pinang. Udah tahun berapa? Periode tahun berapa? ya. Jadi salam pemirsa Ruang Santai. Ya, ini kami memasuki tahun keempat di periode kami 2019 sampai 2024. Nah, ya, artinya ini satu tahun terakhir kami dalam masa jabatan kami. Tentu masih banyak kekurangan yang ada pada dari kami karena memang di periode kami ini dihadapi oleh kendala menyeluruh, bukan di Tanjung Pinang saja, baik itu di Indonesia maupun dunia, karena kita sama-sama dihantam badai namanya COVID-19. Jadi dari segi penganggaran, kebijakan, dan pengawasan di DPRD sangat minim sekali, karena memang sesuai dengan amanat perintah dari Presiden langsung bahwa kepala daerah langsung mengeksekusi, baik itu anggaran, pengawasan, maupun tadi anggaran-anggaran kami yang untuk legislatif, fungsi kami pengawasan itu semua dihapuskan sama Presiden karena untuk mempercepat penanggulangan COVID-19. Ekonomi itu ya, terutama di bidang-bidang ekonomi ya, dampaknya memang sangat masif itu ya kalau kita. Oke lah, nanti kita bahas detail nih, Bro. Kami pengen tahu gitu, sebelum terjun ke dunia politik. Nah, ini kan sebelum menjadi anggota dewan, terjun ke dunia politik, apa aktivitas sebelumnya? Ya, saya basic saya adalah pengusaha. Hmm. Jadi sebelum saya terjun ke dunia politik, saya memang seorang pengusaha. Terakhir jabatan saya sebelum berpolitik adalah saya memegang 5 perusahaan di Batam. Itu semuanya eh, manajer HRD dan legal. Jadi secara ke kepegawaian, baik itu secara keumuman atau yang lain-lain itu dipercayakan oleh saya. Ibaratnya tangan kanan dari direktur saya langsung. Wah, kalau hitungnya 5 gitu ya, kita hitung-hitung matematika lah, 5, gajinya digitnya berapa gitu ya. Eh, terus dari basic pengusaha dengan penghasilan yang ya cukup wah ya, kalau kita bilang dari 5 perusahaannya cukup wah, kemudian beralih nih, kenapa kemudian mau beralih ke dunia politik? Eh, apa yang melatar belakangi itu? Karena mengingat kalau kita hitung dari sisi ekonomi, tentu nilai ekonomisnya tidak sebanding ya bro ya. Ya, Kalau kita lihat ya, ya. kalau kita mau dari sisi ini ya finansialnya itu nggak akan sebanding. Apa sebenarnya yang melatar belakangnya? Udahlah kayaknya apa bosen gitu atau ada momen tertentu yang bikin akhirnya terjun ke dunia politik? Ya, ada beberapa faktor yang saya tertarik dengan politik. Yang pertama, tentu saja dorongan dari orang tua, karena memang ibu bapak saya seorang guru. Memang kedua orang tua saya ini menekankan harus fokus pada dunia pendidikan. Yang kedua, saya motivasi dari tokoh-tokoh senior saya di partai, karena saya lihat mereka aktif di partai dari usia muda, ada yang 20-an itu sudah aktif terjun ke dunia partai. Yang ketiga juga di umur yang masih belia, muda gitu, bisa menjadi anggota dewan maupun anggota sebagai kepala daerah. Nah, ini sebagai motivasi saya kenapa saya anak Tanjung Pinang, saya sudah mapan, saya sudah mampu, ya saya juga harus ikut contoh yang baik, itu membangun kampung saya, Kota Tanjung Pinang yang tercinta ini. Oke, itu yang melatar belakangi lah paling tidak gitu. Oke. Kemudian eh, kapan waktu yang Bro untuk memutuskan oke, kita berhenti dari dunia bisnis misalnya gitu ya, kemudian masuk ke dunia politik, apakah pada saat itu kemudian langsung ikut pemilihan atau kemudian memang
ada apa ya istilahnya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dunia politik itu sebelum kemudian menjadi di dewan. Ya, terus kita garis bawahi, karena saya di pengusaha saya tidak mengundurkan diri Hmm, maupun melepas. oke. Sambil saya mengurus di sana, sambil saya ikut berpolitik di sini. Jadi Hmm, artinya dapur saya yang pasti itu saya tidak ganggu di sana. oke. Nah, karena memang semenjak saya di dewan, saya alhamdulillah dipercaya naik jabatan jadi direktur. Ya, saya tinggal mengarahkan saja. Jadi tidak terganggu dengan aktivitas saya sebagai dewan di sini. Ya, karena memang sudah running perusahaan kami, sudah ada yang jalani. Apa yang tinggal saya membaca keuangan-keuangan. Nah, di segi politiknya sendiri, saya melihat masih ada beberapa kekurangan-kekurangan ya di Kota Tanjung Pinang dalam segi penganggaran untuk pendidikan, Hmm, apalagi untuk anak-anak mudanya. Jadi semenjak satu periode saya menjadi anggota dewan ini, terutama kemarin saya dipercaya sebagai ketua komisi satu, memang saya fokus oke, komisi pada satu nih apa? Berbidangnya ngapain aja sih? bidang pendidikan, Bidang pendidikan. hukum, Ah, ya, olahraga di situ ada. oke. Nah, jadi memang saya memang fokus di situ. Jadi Hmm, kita kemarin target kami adalah memecahkan eh, kepadatan siswa yang ada di SMP 77, dan hmm. alhamdulillah tahun ini kita sudah membangun SMP 17. Insya Allah itu bisa mengurangi kepadatan di SMP 7 karena sekarang satu lokal bisa 50 siswa. Jadi Oh, bayangkan kalau dulu saya sekolah SMP 40 itu saja sudah udah susah ya benar. mau aktivitas di Aktivitas. kelas apalagi 50 kan. Nah, itu yang kita harus selesaikan. Nah, terus yang kedua, saya juga dari zaman saya buat perda tentang kepemudaan. Kepemudaan. Artinya menjamin organisasi-organisasi dalam segi postur penganggaran nanti di APBD. Hmm, Ya, memang kendala kemarin karena COVID-19, perda itu belum kita laksanakan karena terkait anggaran yang tersedia. hmm. Ya, insya Allah mungkin 2024 nanti sudah normal lagi kembali, ya kita akan gerakkan lagi perda ini. Jadi artinya nanti apabila ada pemuda-pemuda yang membentuk suatu organisasi akan dipayungi dalam hukum dan dipastikan dalam postur anggaran. Oh, itu ya. Berarti kegiatan-kegiatan pemuda itu sebenarnya ada di komisi satu itu Komisi ya. satu. Kalau di olahraga nggak? Olahraga nggak masuk di komisi satu? Masuk juga. Masuk Masuk juga. juga. Nah, gimana nih kalau kalau apa seorang Novalian Ripatir melihat perkembangan olahraga nih? Kita bebas lah mau bahas olahraga Iya. apapun. Saya tapi bahas olahraga secara umum. Melihat perkembangan olahraga yang ada di Kota Tanjung Pinang, perkembangan apa atletnya, ya Iya. itu pembinaannya seperti apa? Ya kita bicara infrastruktur dulu. Infrastruktur Tanjung Pinang ini sangat minim sekali. Nah, benar. Ya, zaman saya ketua Komisi 1 kemarin 2020, Hmm? kita sudah meminta anggaran dari pemerintah pusat untuk membuat GOR di Senggarang. Sekarang. Tapi karena itu kembali, karena ada COVID-19 ini, dana yang untuk pembangunan GOR itu ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Nah, Hmm. ini kami akan coba komunikasi kembali ke Kementerian Pemuda Olahraga untuk mengembalikan anggaran tersebut karena DAD-nya sudah siap. Pematangan lahan sudah Udah ada kemarin. ya. Ya, jadi tinggal pembangunan saja. Ya, artinya ini harus PR kita bersama, bukan hanya legislatif, tapi eksekutif juga sama-sama bagaimana melobi pemerintah pusat agar untuk membangun sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kota Tanjung Pinang karena memang atlet-atlet kita kesian ya yang prestasi seperti takraw itu prestasi, Hmm. renang itu berprestasi. Itu sampai sekarang di tempat kita masih belum standar untuk ini melakukan aktivitas bagi atlet-atlet tersebut. Iya, kalau kita lihat ya banyak sebenarnya kalau kita bicara potensi, potensi atletnya banyak Ya, ya. ya, Cuma wadah mereka untuk melakukan pelatihan dan segala ya, macam itu kayaknya yang agak minim. minim ya Ya. gitu. Eh itu kemudian eh, lama berarti di Komisi Satu itu berapa tahun? Sampai 2022 2022. awal. Sekarang Sekarang alhamdulillah dipercaya jadi wakil ketua satu. wah posisinya Pimpinan DPRD. jadi lebih tinggi Ya, ya, lebih luas. lebih luas. Cakupannya jadi lebih Ya. luas gitu ya. Oke. Eh, apa yang membedakan? Kalau dari sisi itu ya, tapi kemudian apa sisi positif yang Bro bisa rasakan misalnya oh dulu saya di Komisi Satu dengan mungkin pada bidang-bidang tertentu, kemudian sekarang naik nih di apa wakil ketua ya, wakil ketua dengan kewenangan ini apa sih sebenarnya yang bisa dari sisi positif yang bisa kita angkat tuh apa? Ya, mungkin dari segi kebijakan saja karena memang eh, keluar masuk surat itu yang melalui pimpinan DPRD. Ya, artinya melalui kami.
Kalau dulu saya sebagai ketua komisi satu, kami hanya melaporkan kepada pimpinan, baru pimpinan bisa mengeluarkan surat. Kalau sekarang kami bisa mengeksekusi langsung. Artinya kalau kita mau panggil atau membuat kebijakan dari DPRD, saya cukup tanda tangan sendiri sudah bisa keluar. Jadi artinya untuk memperingkas rentang kegiatan kami di DPRD. Yang kedua juga saya lebih terasa di wakil ketua ini ya lebih leluasa, jadi setiap bidang saya bisa masukin. Jadi kalau misalnya bukan hanya pendidikan dan olahraga, infrastruktur juga saya bisa masuk, ekonomi juga saya bisa masuk. Jadinya artinya eh, relasi lebih bertambah lah, karena memang kita pengusaha. Jadi artinya kawan-kawan makin bertambah gitu. Oke. Ah, ini kalau begitu gini, kan tadi dengan cakupan yang lebih luas, jadi Bro bisa melihat perspektif yang tidak hanya pada satu bidang ya. Iya, Nah, pertanyaan saya gini, kalau kita bicara dalam konteks Kota Tanjung Pinang, sebenarnya apa sih problem yang mendasar gitu? Kalau kita bicara mungkin setiap bidang tuh ada permasalahan, tapi apa sebenarnya problem mendasar di Kota Tanjung Pinang gitu? Karena Bro bisa melihat dari sisi yang lebih luas gitu. iya. Yang mendasar adalah kepala daerah harus mempunyai satu tujuan dulu. Kota Tanjung Pinang mau dibuat apa? Atau dunia pendidikan, atau dunia olahraga, dunia pariwisata. Saya rasa yang cocok untuk Tanjung Pinang adalah dunia pendidikan. Ya artinya kita nih sudah dilirik di daerah manapun untuk kuliah di Tanjung Pinang ya. Sekarang Ya, saya lihat dulu mindset orang Tanjung Pinang menyekolahkan eh, anaknya keluar Tanjung Pinang ke Jawa, ke Sumatera. Sekarang orang Sumatera, orang Jawa kuliahnya justru di Tanjung Pinang. Jadi artinya ini suatu peluang yang bagus untuk Tanjung Pinang menjadikan Tanjung Pinang sebagai kota pendidikan. Artinya dengan kota pendidikan ini nanti ekonomi UMKM ke bawah akan tumbuh. Rumah kos, makan, benar. ya restoran, ya, fotokopi, semua pasti akan hidup. Nah, ini yang harus kita ambil. Kalau kita pariwisata, kita tidak punya lahan yang luas seperti Bintan, ya kan? Nah, kalau mau kita kota industri ya, lah kembali lagi lahannya tidak ada. Jadi memang kita harus ada punya suatu visi misi tujuan Kota Tanjung Pinang sebagai kota pendidikan contohnya ya. Nah, ini harus kita benahi wali kota Tanjung Pinang. Artinya mensupport habis sekolah tinggi atau universitas yang ada di kota Tanjung Pinang. Kurang lahannya dikasih hibah karena kan memang stok dari Antam itu kan sudah dihibahkan ke pemerintah Kota Tanjung Pinang. Artinya lahan-lahan itu kan kita bisa kembalikan untuk dibangun kampus atau boarding school. Sekarang juga mindset orang tua yang ada di Tanjung Pinang menyekolahkan anaknya di boarding school. Iya. Ya, jadi sekarang saya lihat di Sembau sana sudah penuh, alhamdulillah. Di Bintan sudah penuh boarding schoolnya. Jadi ini memang suatu eh, pergerakan yang bagus Tanjung Pinang untuk menjadi suatu kota pendidikan. Pendidikan. Jadi fokus pada salah satu bidang saja gitu ya Ya, supaya lebih baik. Oke, ini tadi kita tertarik nih bro bicara tentang masalah pendidikan. Kemarin di tahun ajaran baru kan beberapa daerah itu kan bermasalah dengan sistem zonasi. donasi. Ya paling tidak bro punya punya pengalaman lah di bidang pendidikan ini di Dewan. Bagaimana bro melihat Kota Tanjung Pinang hari ini dan ke depan? Karena kan kita pasti akan bicara dengan bertambahnya jumlah penduduk, pasti akan membutuhkan sekolah yang juga lebih daripada saat ini kan. Itu gimana? Ya artinya saya tiap tahun selalu koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan terkait kesediaan SD maupun SMP. Karena memang sesuai dengan peraturan yang baru bahwa wewenang kami di DPRD Kota adalah sebatas TK, SD, SMP. SMA dan universitas itu wewenangnya provinsi. Kami setiap tahun saya memanggil Kepala Dinas Pendidikan ingin mengetahui apakah sekolah ini tercukupi oleh siswa-siswa yang baru masuk. Ya artinya sampai sekarang tidak ada kendala. Cuman ya tadi yang saya sampaikan bahwa ada beberapa sekolah, misalnya SMP 7, itu kita alhamdulillah tahun ini sudah bisa pecah, itu mengurangi kepadatan nanti di SMP 7. Nah, SMP Dompak satu atap, yaitu SD SMP satu Ya. atap, SMP 13, insya Allah setahun ini atau tahun depan saya akan menganggarkan untuk pemisahan. Ya, sehingga Oh, tidak satu atap lagi ya, tidak satu bro? atap lagi karena memang tahun ini saya evaluasi kemarin itu sudah 2 kelas dia terima. Ya, artinya mau tahu tidak mau, suka tidak suka pemerintah dan DPRD harus memecahkan karena ini kesian karena satu atap tadi berbagi TK, SD, SMP ada yang masuk sore malah. Ya, Ya, benar-benar. sementara anak-anak SMP yang lain dari pagi sampai jam 2, jam 3. Nah, ini hanya dari siang sampai sore kan dari jam saya sudah berkurang.
Nah, jadi ini harus kami atasi segera. Ya minimal kita akan bangun 2 kelas di tahun depan. Ya, sehingga bisa mengurangi eh, apa namanya kepadatan di SMP SD 1 atap tersebut. Nah, yang kedua juga mungkin kami juga akan fokus pada digitalisasi ya untuk Digitalisasi. SMP ini ya, karena Hmm, kita belajar di zaman COVID ini, belajar itu tidak harus secara tatap muka saja ya. sepakat kalau itu benar. Sekarang kita juga harus melek dengan teknologi ini Hmm, ya. Saya di beberapa kampus yang saya tahu sekarang juga sudah sistem hybrid. Jadi artinya kalau dia sakit, ya tidak ada alasan lagi sakit, sudah bisa bisa online ya. bisa Jadi itu benar. mungkin kita guru-guru mungkin kita akan memberikan edukasi bahwa kedepannya mungkin tidak ada lagi artinya anak-anak itu tidak masuk atau gimana ya, kita harus pakai teknologi tersebut dan membiasakan mereka menggunakan teknologi tersebut. Artinya ujian pun saya berharap nanti juga nggak usah pakai paper lagi, Oh, sudah udah sudah digital lah semuanya digital ya, semua. digital. Ya, artinya nanti sudah tersistematis kan. COVID tuh kalau lihat dari sisi positifnya ada juga hikmahnya bro Ada ya. Ya, himanya. jadi Ya. kita semua kalau dulu karena nggak ada COVID kan nggak pernah tuh kuliah-kuliah online gitu ya, nggak ada belajar-belajar Ya online kalau gitu. dulu bapak mama kita nggak tahu namanya online kan. Iya Nah, sekarang bener. mau tidak mau anaknya di zaman COVID ya semua pandai Iya, dengan itulah IT jadi ya. terpaksa karena Terpaksa. terpaksa itu tadi. Oke, ini masih di pendidikan ya. Saya menarik gini nih, fenomena juga di tahun ajaran baru kemarin di dunia pendidikan ini kan wilayah kota nih. Wilayah kota itu kan ada beberapa sekolah yang ternyata tidak memenuhi kuota. Nah, ini kan problem yang mengingat kalau tadi kata Bro, SMP 7 itu ya karena gini, sekarang pembangunan itu dia tidak bisa lagi di pusat kota tapi sudah mulai ke pinggir kan, Pikirin akhirnya gitu. pemerataan dan segala macam. Kan kemudian akan muncul nih problem baru ketika orang mulai tersebar di beberapa wilayah, sekolah-sekolah lama yang berada di pusat kota pasti kan peminatnya nggak banyak nih, Bro. Ya, Ah, ini gimana nih? Lama-lama apakah nanti dia tutup, kemudian dia di merge atau gimana nanti dalam iya. perencanaan ada Di nggak? tahun ini sudah 2 SD yang tutup di barat. Di barat, di Ya, kota ya di di Tanjung kota, Pinang. di Oke. kota Nah, ya. Ya artinya memang kita menyesuaikan migrasi penduduk itu. mm-mm. Jadi memang yang tidak populer lagi kita anggap Ah, karena memang penduduknya sedikit, ya kita tutup saja karena menghemat operasional dan lain-lain. mm, Jadi kita pelan-pelan membangun sekolah di Tanjung Pinang Timur Tanjung karena Pinang memang Timur. penduduknya sudah lari ke Tanjung Pinang Timur. Nah itu Iya. tadi Dompak juga berbatasan SMP 13 tadi berbatasan Dompak dengan Tanjung Pinang Timur. Artinya dengan tambah SMP 13 kita pecah baru, SMP 17 kita buat baru, ya alhamdulillah nanti ke depan 2024 ya nggak ada lagi penumpukan-penumpukan SMP yang seperti tahun ini ya. Mm-mm. Jadi sudah merata semua lah. Jadi sekarang dulu yang mau sekolah di SMP 16 tak ada, sekarang sudah berebut ya. Betul, bro. SMP 12 juga sekarang sudah alhamdulillah penuh. Kalau dulu Mm. masih kurang kurang siswanya, sekarang sudah mulai merata. Dan kita berharap juga pemerintah provinsi juga mengikuti tren pembangunan kami seperti di timur karena memang kita contohkan tahun ini SMP 3, SMA 3 Tiga. cuman 13 siswa Ah ya, itu dia itu kan masalah tidak problem. efektif kan. Benar. Ya artinya pemerintah provinsi juga harus berpikir bagaimana memindahkan SMA 3 ini ke timur atau berpayasan dompak gitu kan. Mm. Ya, karena satu sisi ada sistem zonasi yang di Iya, sana gitu iya, ya. Nah, dan di kota itu kan memang yang tinggal di sana kan memang usia-usia yang tidak produktif lagi ya. Anak-anak sekolahnya udah ikut orang tuanya ke daerah iya betul. timur gitu ya. Ya Oke. sebenarnya juga kebijakan kementerian ini bagus, cuman tidak disupport dengan dananya. Ya, artinya dulu ada sekolah unggulan. Ya, Dengan sistem zonasi tidak ada sekolah unggulan. Semua sekolah dianggap merata. Tapi kan ada beberapa sekolah yang tidak cukup sarana dan prasarananya. itu dia. Jadi itu sebenarnya jadi PR kami di daerah. Mereka bikin tidak ada sekolah unggulan, tetapi sarana dan prasarana tidak dikucurkan. Sehingga ini kami kaget gitu kan ya. Apalagi di Jahantam COVID, waduh kita kacau. Jadi sarana dan prasarana ini biayanya tidak murah. Benar, benar. Ya, belum lagi apa namanya komputernya, ruang lab-nya, ruang sarana olahraganya itu juga hampir kita nyicil pelan-pelan akhirnya. Jadi mereka bikin kebijakan tidak disupporting oleh anggarannya. Iya. Nah, itu permasalahannya. Iya, saya sepakat bro. Kalau itu kadang-kadang memang ada banyak ya, bukan bukan beberapa, tapi banyak kebijakan-kebijakan yang di pusat itu kadang-kadang nggak cocok gitu ya dengan daerah kita dan nggak Iya, disupport salah satu dengan anggaran. Contoh lah misalnya gini, ini unek-unek aja gitu. Kalau misalnya
dulu kita tahu lah zaman kita bro, Iya, oh ini sekolah ini unggulan. Jadi orang berebut nih, iya, berebut lah untuk cari kursi, datang subuh-subuh pun iya, sanggup gitu ya, gitu iya, Pak. Kemudian nggak ada nih yang namanya sekolah unggulan. Tapi kan tentu yang namanya orang tua ini kan pengen yang terbaik iya, bagi anaknya lah iya, untuk pendidikannya. Dia akan walaupun nggak ada sekolah unggulan karena dia tahu itu yang bagus, dia akan nuju juga ke situ ya. iya, Jadi betul. sistem zonasinya juga nggak jalan ya bro. Ya Iya, akhirnya apa? Pembohongan. Kalau itu kan ada titip iya, kakak gitu iya, ya. Saya sih nggak bisa nyalahkan sisi orang tua karena betul. orang tua itu pasti prinsipnya mau yang terbaik bagi anaknya gitu. Ya, serba salah karena pemerintah satu sisi mereka menerapkan standar tapi tidak memberikan bantuan-bantuan supaya standar itu terpenuhi gitu kan, Bro. Iya, dan kuncinya juga Nah, pemerintah pusat juga tidak firm dengan keputusan mereka. Kenapa sih bilang tidak firm? mm, Karena zonasi ini seharusnya mereka kunci satu kelas misalnya 30. Kan ada oke. standarisasi ini. Rombelnya misalnya Nah, satu ya, kelas cuma berapa, 30 berapa. Ya kita kunci saja kalau sudah masuk zonasi, sudah nggak ada bisa titipan-titipan benar. lagi. Saya rasa kalau itu sudah dipatenkan, ditekankan dari kementerian ke dinas, artinya tidak ada lagi nanti titipan-titipan. Dan itu saya sangat setuju. Itu tidak memusingkan kita. Betul, betul. Ya artinya sudah terkunci di sistem tadi, makanya kita kita belajar dari COVID, kita semua by system, jadi By system. sehingga terbuka semua. Betul. Jadi tidak ada curiga saling curiga. Ya. Kalau sistemnya A nggak bisa jadi B dia, Bro. Iya, Ya. ya, tapi tadi disupport dari pemerintah pusat, termasuk juga anggarannya kan. Ya, Nah, ya artinya kalau memang oh sekolahnya ini bocor ya, atau misalnya komputernya kurang, ya ini harus kurang benar. sebenarnya ada yang support, walaupun sedikit tapi ada yang mereka support, kucurkan ya. Ya, sepakat. Itu saya sepakat karena pada prinsipnya pasti kebijakan yang dibuat itu tujuannya baik ya bro. Iya, Tujuannya baik supaya tadi merata. Jadi nggak ada lagi orang yang sekolah di sini. Dulu ingat saya nggak perlu sebut sekolahnya kan. Ada yang kalau kita bilang nih dari semua mana? Oh semua ini buangan image iya, buangan itu ya bro. iya, Jadi iya, kadang-kadang iya, ada beberapa tempat itu ada beberapa sekolah yang karena dia tidak jadi unggulan itu jadi buangan gitu kan iya, kasihan ya dengan kasihan. image-image itu Iya, kasihan. Jadi kalau sekarang merata sih nggak jadi salah. Oke, itu di dunia pendidikan. Sekarang gini, lumayan lah ya udah mau satu periode ya. Apa sih dalam inilah selama selama di dewan kan sudah banyak nih bro kebijakan-kebijakan peraturan-peraturan yang sudah dihasilkan selama bro di sana. Ada nggak satu peraturan yang kayaknya kok alot gini, lambat banget? Itu ada nggak? Itu biasanya berkaitan dengan apa tuh? Yang kayak gini. iya. Yang alot ini yang saya dulu eh, waktu menjabat ketua komisi satu itu dua perda yang saya usulkan, yaitu kepemudaan satu, bantuan hukum satu. Nah, bantuan hukum ini sangat alot sampai sekarang belum Oh selesai-selesai. belum. Ya, karena memang terkait postur anggaran tadi. Mm-mm. Ya, bantuan hukum ini saya rincikan bahwa kami membentuk peraturan daerah, bantuan hukum namanya, ini untuk menganggarkan anggaran bagi warga yang tidak mampu punya masalah Oh hukum. masalah hukum. Jadi nanti akan tercover eh, oleh perda tersebut dan kami akan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Nanti pengacara-pengacaranya melibatkan dari orang-orang pilihan dari Kementerian HAM. Ya ini memang kita negara maju, kota maju, kita kan pindah sebagai ibu kota, tentu makin banyak masalah hukum ya Betul. yang Iya. melibatkan warga. Nah ini juga kami pikirkan harus segera disahkan, tapi ini dinamikanya banyak karena memang DPRD ini banyak fraksi, Mm-mm. ya banyak eh, anggota dewannya, ya ini dinamika di dalam ini sampai sekarang belum belum menemui titik serang. Tapi kita akan, insya Allah akan mengusahakan terus lah demi kebaikan masyarakat. Ya, ini dampaknya ini ya besar ya kalau Besar, misalnya jadi ya. karena memang kalau kita tahu kalau berurusan dengan hukum ya mohon maaf kadang-kadang dari sisi pembiayaan juga cukup besar ya Iya. apalagi kalau orang-orang awam Ya. ya. Apalagi sekarang banyak dengan kasusnya online ini ya, undang-undang ITE yang sering Iya terjadi. benar-benar Ah, ya ah, benar-benar ya mudah-mudahan lah ya jadi bisa lah nanti dirasakan sama masyarakat kalau ada problem-problem yang berkaitan dengan hukum mereka bisa dapatkan bantuan secara gratis gitu ya iya, bro. iya, Oke. Eh, ini sudah sekian tahun di Dewan pasti ada suka dan duka lah. Ya, ada suka dan duka. Kita bicara sukanya dulu apa deh? ya. Sukanya mungkin kita gembira, kita suka apabila harapan dari masyarakat itu terkabul ya. Contohnya mereka mengusulkan jalan atau misalnya
sekolah membutuhkan. Saya kemarin renovasi 2022 itu sekolah SMP 1 miliar lebih itu khusus untuk merenovasi semua terang-terangan. Dan guru-gurunya itu senang sampai kita diundang makan bersama itu kita senangan batin kita sendiri memang. Itu luar Nggak bisa biasa. dinilai dengan Nggak uang bisa ya kalau nilai itu dengan bro. uang. Apalagi kita bangun kemarin di Tanjung Pinang Timur itu bangun lapangan voli, lapangan takraw, wah, masyarakatnya suka. Nah itu kita terharu di situ. Mm-mm. Ya, Kalau memang dukanya gimana? kalau dukanya itu karena zaman COVID ya, semua anggaran dipotong ya, aduh. Pusing ya saya kalau itu ya. Apalagi masyarakatnya juga terdampak ya kita. Iya. Ah itu yang datang ke rumah satu hari itu berapa orang? Pak, ini saya dipecat, di PHK, Oh iya COVID. dampaknya ke Nah, sana ya iya sampai itu yang kita beratkan. Apalagi dengan anggaran kita DPRD yang minim waktu saat itu ya itu kita prihatin lah kepada masyarakat. Yang kedua juga mungkin di Tanjung Pinang ini memang sangat minim ya untuk lapangan pekerjaan ya. Ini yang harus PR kepala daerah ke depannya itu. Bagaimana kalau tidak ada industri ya kita hidupkan UMKM kita. Ya, kita bantuan seperti provinsi kan sudah ada bantuan 0% nol. bunga. Iya. Ya itu juga kita harus supporting bagaimana mengedukasi masyarakat agar bisa tumbuh sebagai wirausaha. Ini tadi kalau kata bro masih ada sisa waktu. Ya. Nah, next mau ngapain sih? Maksudnya apa yang digesa nih untuk warga, untuk masyarakat dalam sisa waktu ini apa yang mau dilakukan? Ya, mungkin di sisa waktu ini saya sambil jadi saya sambil mengabdi kepada masyarakat juga saya tidak melupakan eh, dunia pendidikan saya. Jadi saya sekarang alhamdulillah lagi mengikuti sekolah lagi, Nah, ya, mantap. sarjana Jadi S3-nya nih, Bro. Ya? S3 ya, Oke. di Semarang. Dan insya Allah mungkin tahun ini selesai, ya, akan Alhamdulillah. wisuda. Eh, mungkin ilmu-ilmu yang saya dapat ini mungkin juga saya akan tidak sia-siakan. Saya akan pakai lagi mungkin dalam bentuk pengabdian sebagai dosen atau gimana, atau sebagai tadi yang saya ciptakan produk hukum, misalnya bantuan hukum tadi, atau kita akan berkoordinasi dengan kampus-kampus terkait bagaimana eh, membuat suatu produk hukum tapi bermanfaat bagi kalangan orang banyak. Itu yang harus kita target ke depan saya. Yang kedua mungkin eh, di sisa mungkin ini memang 1 tahun terakhir belakangan mungkin kita akan memfokuskan tadi saya akan mengembangkan memisahkan tadi sekolah satu atap dan yang kedua mungkin kita akan memperjuangkan kembali pembangunan GOR Gor. di Kota Tanjung Pinang. Insya Allah mungkin dalam akhir tahun ini kita akan berangkat ke Jakarta bersama Dispora. Kita akan menyodorkan proposal kembali. Mudah-mudahan di sisa jabatan kami bisa terkabul lah itu. Jadi saya pertegas nih terakhir ini berarti kalau khusus Gor secara lahan sudah ada nih, Bro. Ya? Lahan sudah ada, Tinggal bangun fisik saja ya berarti. mungkin saja. Lokasi Dia sudah siap. udah siap. Ya, Lokasinya di Senggarang. Segara. Itu nanti gornya itu peruntukannya apa? Misalnya Ada apakah 7 cabur. ada 7 cabur di Tujuh situ ya? cabur ya. Eh, Seperti galang apa kaca puri tapi lebih besar bentuknya. oke 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 Ah, oke. kita kan memang merindukan Iya, tuh benar suasana zaman-zaman zaman kita dulu dulu kan ya. kalau Benar kita benar. tanding di Kalau kita kategori wah hebat kan. kalau kita Kita bicarakan zaman itu. merindukan gor itu. Iya. Tapi Kalau betul, dulu ya itu ya, jadi pusat olahraganya ya. ya, Voli dulu ya, iya Tanjung Pinang voli, ini kan hampir tiap tahun lah event-event voli itu iya, pasti ada ya. iya, Basket, basket, teladan ya kalau iya, sekarang masih jalan di teladan masih masih ya masih. itu. Ya mudah-mudahan Ya sih kalau cuma kan tidak ada perubahan kan. Kita benar kan ya itu. butuh suasana baru kan. Benar benar benar. Ya sepakat lah kalau itu udah mudah-mudahan cepat ya di masa sisa ini bisa bisa merealisasikan itu Ya, gitu. Mungkin ada yang belum sampaikan? ya kepada adik-adik kita anak muda jangan takut berpolitik mungkin ya karena dengan politik ini kita bisa membuat suatu kebijakan, suatu kemasukan untuk mengubah hidup kita. Ya. Saya di usia muda sudah terjun ke dunia politik dan alhamdulillah dipercaya sebagai ketua komisi dan sekarang wakil ketua satu. Jadi di usia saya yang masih muda ini saya bisa menjadi pimpinan DPRD. Jadi salah satu motivasi bagi adik semua jangan takut berpolitik dan manfaatkan pada pemilu 2024 nanti memilih suara-suara yang baik ya. Karena memang
pemilih itu harus cerdas, Ya. harus sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Ya, jadi jangan sampai kita menerima zaman sekarang ini kan zaman hoax ini kan, harus milah mana yang betul mana yang tidak. Ya, dengan berpolitik ini kita bisa membangun daerah, bisa membangun organisasi kita, ya, bisa membangun apa saja karena terkait kebijakan dan anggaran nanti. Ya, itu ya. Jadi tadi kalau kata Bro Fatir nih, ya benar kita mungkin apa ya, jangan anti lah dengan politik karena mau tidak mau suka tidak suka dalam kehidupan sehari-hari pun kita Harus berpolitik. berpolitik gitu ya. Ya termasuk tadi kalau saya gini tadi dalam menjadi pemilih cerdas, saya analoginya gini bro. Apa namanya? Eh, Kalau kita mau buat jus, ya. Jadi kalau saya analogikan nih, jus ini adalah sebuah kebijakan. Jus ini dihasilkan oleh buah, ada alatnya, ya. Buahnya ini saya ibaratkan dengan para wakil-wakil rakyat kita. Untuk menghasilkan jus yang segar, harus buah yang segar. Ya, iya. Bener ya? Iya. Walaupun mixernya Iya. itu murah. Oh iya. Nggak ada nih, saya belum pernah lihat ada mixer yang bisa mengubah buah busuk jadi jus segar. Segar, ya. Bener ya? Nggak ada. Iya. Jadi intinya adalah kalau mau menghasilkan jus yang segar, mau punya kebijakan yang bagus, mau punya kebijakan yang bisa dirasakan oleh masyarakat, pilihnya adalah orang-orang yang juga punya kompetensi di bidang. Iya. Gitu bro. Iya, betul. Itu dah. Jadi itu saja penutup dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi teman santai di rumah. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Oh, bro. Thank you.